Gua pengen tahu Bang Rizal ini temennya oligarki putih apa hitam? Atau belum, atau masih buta warna, Dit. Atau jangan-jangan bagian dari oligarki? Atau ini ya, kuasi oligarki. Silakan Coba, Bang RR. Bang Rizal, ini kita bicara politik komoditas dan komunitas politik. Nah, nih, coba Abang terserah lah, mandut aja kita. Mana berani kita tanya sama Abang. Sejak zaman Pak Harto ada Never end. berpengaruh, yes. Tapi mereka nggak bisa ngatur-ngatur kebijakan. Nggak bisa pesen undang-undang. Karena leadership Pak Harto kan kuat. Kemudian tim ekonominya Profesor Wijoyo juga kuat. Bahwa mereka lobby, yes. Pada waktu kepemimpinan Habibie, oligarki juga nggak bisa ngatur-ngatur. Kenapa tadi Pak Habibie leadershipnya kuat, timnya juga oke. Waktu zaman Gus Dur, ya nggak bisa oligarki ngatur-ngatur. Gus Dur ada kita gitu. Iya kan? Bahwa lobby boleh, nggak ada masalah. Tapi kebijakan kita yang merumuskan. Karena Abang di lobby habis ya? Iya, macam-macam berhari-hari lah. ya? Iya kan? Dulu hampir semua Taipan tuh nunggu depan kantor saya 50 orang. Dulu tuh gimana Mau sih? ketemu, Dulu tuh gimana sih mau yang ketemu dilakukan? kita 15 menit doang gitu loh. Iya kan? Nah, Kalau tapi sekarang berkantor kita mereka. yang merumuskan strategi karena public policy untuk rakyat sama negara beda dengan kepentingan swasta gitu loh. Iya kan? Nah, zaman Mbak Mega sama. Mbak Mega kan orangnya gengsinya tinggi. Emang gampang minta Mbak Mega bawa ini bikinin draft undang-undang begini, yang ada lu diusir dari Tengku Umar gitu loh. Iya kan? Jadi kepribadian Mbak Mega nggak mungkin bisa pesan undang-undang dan sebagainya. SBY juga sama. Nah, masa emas oligarki itu terjadi sejak zaman Pak Jokowi, masa emasnya. Kenapa? Pengusaha ini bukan hanya lobby, mereka bagian juga dari sistem. Kebanyakan kan pengusaha nih yang kuasa, ya kan? Jadi mereka pesanlah undang-undang. Misalnya mereka pesan undang-undang Omnibus Law. Ya, itu aja kan mohon maaf ngawur berat. Tujuannya kan untuk menyederhanakan perizinan, mengurangi birokrasi. Hasilnya undang-undang Omnibus Law 1000 halaman. Penjelasannya 500 halaman, yang ada lebih ruwet lagi. Begitu ruwet, PP. birokrat di bawah paling senang dengan ruwet ini. Istilahnya kalau kita bikin susah, bisa bikin susah, ngapain bikin gampang gitu. Supaya pada Padahal nyetol kan. undang-undang ini harusnya obat dari Iya, harusnya kan legium lama itu 20 kan. halaman Malah jadi aja. masalah ya. Cukup 20 halaman, bukan 1000 halaman Iya. plus 500 penjelasan, makin ribet. Makanya tidak ada investor asing yang masuk kecuali di sektor ekstraktif. Di sektor lain nggak ada gitu. Bang, ini pertanyaan awam aja Bang. Misalnya gini, kalau kita tahu di Amerika misalnya kalau Republikan yang menang, polisinya cenderung pro pengusaha gitu dengan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kalau Demokrat cenderung ke social security gitu, yang pro poor gitu kan. Nah, ini kan harusnya biasa aja. Masuk ke masa emas oligarki, jangan-jangan memang state policy kita hari ini memang paradigmanya itu pro kepada kelompok pengusaha yang diharapkan trickle down efeknya itu kemana-mana gitu loh Bang. Ya itu sih. Karena kalau kata Bang Boni tadi oligarki juga putih. Banyak menghidupi Saya yang bilang putih lapangan ya, kerja. dia- Iya, Bang Ya, Boni. Ada yang kita bilang terjemahkan putih, dengan bener. itu. Bukan. Swasta itu bagus loh. Jangan salah. Ya. Tetapi untuk urusan public policy sama urusan rakyat, swasta itu kepentingannya lain lagi, orientasinya lain lagi. Nah, yang berbahaya di dalam sistem hari ini, apa yang saya sebut dulu peng-peng. Pengusaha merangkap penguasa. Dua-duanya profesi mulia. Pengusaha profesi mulia, pengusaha profesi mulia. Tapi kalau itu di tangan satu orang, Berbahaya rusak ini. negara, rakyat dirugikan. Ya, tidak ada competition. Padahal bahkan kapitalisme harus ada competition gitu. Nah, kalau ditanya pidatonya, ideologinya jelas, nawacipta. Prakteknya semua bertentangan dengan nawacipta gitu loh. Iya kan? Jadi kagak ada ideologinya ini.
Jadi Ideologi itu bukan hanya benar- buat kampanye, buat pidato, ya. Tapi kebijakannya kan sebaliknya semua. Kalau kata Bang Boni kan tadi ini benalu aja Bang. Parasit-parasit jamur-jamur yang kalau kita kasih salep nih mungkin aja dia akan lepas gitu. Ah. Ini sih bukan benalu lagi. Ah. Kalau Mbak Mega memang bilang kan bahwa nggak mungkinlah kita capai cita-cita kemerdekaan terlalu banyak benalu. Iya kan? Nah pertanyaannya benalunya tuh sopo, ya kan? Di mana? Ya kan? Di pohon. Tapi saya lebih jauh dari sekitar benalu. Ini betul-betul udah merusak. Kejadian hari ini misalnya kelangkaan, ya misalnya soal minyak goreng, 4 bulan nggak beres lah, iya kan? Begitu beres dilepaskan kepada mekanisme pasar. Padahal untuk kebutuhan pokok negara itu harus jelas sikapnya. Kan sudah jelas Fungsi Bang, ada konsumsi HET. sosial. Sudah Dihapuskan ada HET. DMO. Ya Iya kan? HET tapi kan dihapuskan nggak jalan karena nggak ada leadership. Saya ngalamin hal yang sama tahun 2000, harga CPO naik 100% lebih. Para pengusaha dia bawa jatah domestik untuk ekspor karena nguntungin kan. Akibatnya harga minyak goreng lebih dari 100%. Ya. Solusinya sederhana, saya panggil anak buah saya, waktu itu Menteri Perdagangan Perindustrian, namanya Jenderal Luhut Panjaitan. Ya, orang yang sama ini ya. Ya. Bukan maksudnya yang masih ada sekarang. Ya, saya bilang, Bang kumpulin raja-raja sawit swasta dan BUMN, ini daftarnya. Sampaikan pesan saya. 1, jangan greedy berkelebihan. Sama ya. Kalian kan udah untung di luar, jangan jatah dalam negeri dijual juga keluar. Yang kedua, jangan lupa kacang sama kulitnya. Semua nanam sawit kan di tanah rakyat dikuasain oleh negara. Iya kan? Hanya guna pakai aja ya. Nah, yang kedua pada saat disuruh nanam sawit dikasih bunga sangat murah lewat kredit likuiditas Bank Indonesia yang bunganya hanya 2%. UKM aja Waktu itu ya. 12% loh waktu itu. Iya kan? Yang ketiga, saya bilang kalau dalam sebulan harga minyak goreng nggak kembali ke normal, gua periksa semua pajaknya dan nggak ada ampun. Aku ingat waktu itu. Jadi pasal terakhirnya agak injek sedikit gitu Bang, ya. Aku ingat waktu itu Bang Luhut berdiri tegak depan saya, siap Jal, gue paling seneng dapat tugas gini. Kenapa? Gue Kopassus, paling seneng injek kaki orang gitu loh. Tuh. Pak, dulu Dikumpulin lah. pengusahanya sama nggak dengan yang sekarang-sekarang? Sama. Beda treatment, beda. Iya kan? Dikumpulin lah kan. Disampaikan pesan. Ya, Bang Luhut bilang, ini bos saya Dr. Rizal Ramli, Menko. Dia itu sipil, tapi kelakuannya kayak Jenderal Bintang 5. Pesannya 3 nih. 1, jangan greedy, berlebihan. Jangan lupa kacang sama kulitnya. Sebulan kalian nggak turun, diperiksa pajaknya, seandainya kalian ditangkap, kalian lobby sama saya, supaya saya bisa lepasin kalian, lobby Menko. Nggak bakal, dia nggak bisa gitu. Hasilnya gimana? Apa? 3 minggu turun lagi normal. Karena masalah ini adalah masalah abundance. Manajemen dari barang berlimpah. Ya. Ini aja pemerintah ini kagak bisa. Kan Pak Apalagi Lutfi barang kan- langka Kan, gitu lah. kan Pak Lutfi mengatakan kan, saya tidak akan kalah dengan mafia. Saya tidak mau diatur-atur pengusaha. Agak mirip Bang Rizal juga. Coba-coba kasih barang dulu. Ini kan tadi Bang Rizal, ini guru saya beliau ini dulu. Luar biasa konsisten. Saya kira persoalannya bukan di Jokowi sih Bang sebetulnya. Karena kan di level operasional ini urusannya menteri yang relevan, yaitu dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Nah tadi kita udah bahas sebelum Abang datang, saya sendiri agak heran. Kenapa menteri ini banyak bicara persis setelah terjadi kebakaran. Ya, kenapa nggak ada strategi antisipasi? Kenapa tidak punya langkah deteksi dini? Toh pelaku pasar kan itu aja. Terus kemudian juga konstruksi aktivitas pasar ini kan ya Abang ahli ekonomi lah. Semua predictable. Nah, kenapa tiba-tiba kelangkaan ini seperti meteor jatuh ke bumi kan? Semua orang terkejut atau seperti pandemi muncul. Ya, artinya ada yang salah. Saya lebih yakin ada yang salah di kepala Pak Menteri dan juga dalam pelaksanaan tugasnya ke bawah. Ya, dan sekarang semua orang membawa beban ini ke kepolisian kan, karena kepolisian hari ini sibuk mencari penimbun-penimbun. Yang capek polisi lagi Bang. Oke. Padahal ini kan sebenarnya urusan eksekutif toh. Nah, lalu
kelemahan terbesar Menteri Perdagangan juga adalah dia berbicara seperti pengamat. Saya sudah mengantongi nama-nama mafia lah, penimbun dan segala macam. Itu kan omongan kita. Harusnya itu dia tidak perlu bicara ke publik, serahkan datanya ke kepolisian dan kepolisian bisa bertindak. Katanya sudah, Bang. Nah, Sudah ya. Boleh munculkan juga nggak artikel yang katanya Menteri Perdagangan juga punya kwitansinya ya? Coba lanjut sambil. Ya, artinya saya mau lanjut, Bang. mengatakan begini loh. Ini kan kita kerepotan karena merespon setiap situasi problem macam ini, tantangan macam itu case by case. Jadi tidak ada kelengkapan berpikir di kepala untuk bisa bahwa kasus ini bisa terjadi pada konteks yang berbeda ke depan. Maka perlu ada skenario planning di mana kita punya paradigma berpikir yang pasti untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman atau hambatan tantangan macam ini ke depan, ya kan? Ya. Nah ini akhirnya semua ditangani kasuistik, kasus per kasus. Dan besok apalagi yang langka kan kita nggak tahu. Ya. Nah yang disayangkan di sini adalah Presiden Jokowinya, ya karena tidak di-backup oleh menteri-menteri yang punya kapabilitas, ya punya komitmen moral. Saya nggak yakin juga bahwa dari awal kementerian terkait tidak akan tahu atau tidak bisa menduga terjadi kelangkaan. Karena aktivitas pengalihan konsumsi minyak konsumsi rumah tangga ke industri, terus kemudian yang menyebabkan akhirnya harga eceran tertinggi itu kemudian juga tidak berlaku lah karena minyak yang dijual jauh melampaui itu kan. Betul. Jauh melampaui HET itu. Bukan hanya jauh, Bang, susah didapat. Susah didapat. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Ada Sekarang daerah udah banyak dengan harga yang tinggi itu. Ada daerah yang cerita ke saya harga 1 liter itu sampai 200.000. Ya. Nah ini kan problem yang sangat serius menurut saya. Oke. Dan kalau misalnya hal macam ini tidak ditangani dengan skenario yang lebih besar, saya kira kita berpotensi untuk mengalami yang sama ke depan. Apalagi kita tahu bahwa ini momen-momen politik sedang panas-panasnya. Nah maka banyak parasit benalu demokrasi juga akan mengambil untung dari situasi macam ini, mengkapitalisasi momentum macam ini. Yang tadi Anda bilang political sabotage. Itu yang makanya saya katakan ini sabotase politik, ya kan? Kenapa saya katakan ini sabotase politik? Karena momen muncul ya persis ketika pemerintah itu disudutkan oleh wacana soal IKN, oleh persoalan pandemi, oleh wacana lain-lain. Lalu terjadi hal real yang menyentuh kehidupan masyarakat, yaitu kelangkaan. Dan ini dalam teori revolusi, hal-hal macam ini sangat efektif untuk menciptakan revolusi. Wow. Nah sekarang perang Rusia-Cina, Rusia Ukraina. Kita tahu bahwa 23% tepung yang kita pakai dari gandum untuk Indomie dan sebagainya itu dari Ukraina. Sekian persen dari Rusia. Nah sekarang kalau perang berlanjut terjadi kelangkaan juga di situ. Ditambah lagi sudah ada kelangkaan minyak goreng. Bagus kita makan tepung. Apa kabar Indonesia kan? Ya, oke. Nah ini artinya saya katakan bahwa ini momentum yang kritis. Pemerintah harus tangani dengan serius. Jangan sampai ini menjadi bola yang enak untuk ditendang oleh orang-orang seperti Bang Rizal. Tapi kalau Bang Rizal dia pemikir, beliau kan pemikir. Jadi dia berpikir strategis. Tapi kalau orang-orang yang di bawah yang memainkan murni dari sisi politiknya, dia sangat pragmatis. Oke, Bang Rizal, kita ini dihadapkan dengan penjahat ini. Kalau tadi Pak Menteri Perdagangan menganggap juga membuka kwitansi. Apa maknanya kwitansi itu, Bang? Coba tadi dianalisa. Saya sih nggak ngikutin. Tapi sebenarnya buat rakyat kan, yang penting harganya terjangkau. Jadi, ada dan terjangkau. Itu yang penting. Kalau hanya mau nangkep-nangkepin siapa bisa aja. Tapi Ari tahulah akhirnya jadi proyek penangkapan gitu loh, ya kan? Yang penting buat rakyat kan harganya terjangkau. Nah, misalnya soal yang lain minyak goreng kedelai. Ya. Memang menteri asal mangap ini ngomong ini gara-gara di Cina ada 5 miliar babi dan babi itu makan kedelai. Staf saya bilang, Bang, babinya lebih banyak dari Cina penduduknya. Cuma 402 juta. Babinya lebih babi banyak. itu nggak makan kedelai, babi makan ampas kedelai. Diagnosa selevel menteri aja sedemikian ngawurnya, apalagi solusinya gitu loh. Nah, jadi kalau dalam kasus kedelai itu adalah case of scarcity, kelangkaan. Ya, memang selama 7 tahun terakhir produksi kedelai anjlok terus. Hanya 270.000 ton. Padahal kita butuh 2,5 juta ton.
kenapa nanam kedelai itu rugi buat petani karena dibeli hanya 5.000 perak. Kedelai import 11.000. Nah, kalau kita ingin 3 tahun kita swasembada, kita harus atur Bulog beli kedelai dari petani dengan harga 9.000. Semangat dia. Kenapa? Kedelai itu bukan kayak bawang putih, hanya bisa ditanam di lokasi kayak di Brebes dan lain. Kedelai itu di mana saudara bisa tanam jagung, saudara bisa tanam kedelai. Wow. Iya kan? Jadi bukan Indonesia tuh kan ada yang bilang Indonesia tuh nggak cocok untuk Nah, untuk yang orang kedua, Yes, itu. memang Kedelai bibit ala Indonesia dong. kedelai Indonesia produktivitasnya sangat rendah, hanya 1,7 ton Oke. per hektar. Penghasil kedelai paling produktif Brazil dan Argentina. Mereka produksinya 3,7 ton per hektar. Oke. 2 kali lebih kita. Pakai GMO Jadi nggak nanti, Pak. ribet amat, pemerintah bantu dapetin bibit Oke. dari Brazil dan Argentina. Iya. 3 tahun kita swasembada, hitungan saya dalam 5 tahun kita justru bisa eksportir kedelai di seluruh Asia. Wow. Di Asia ini orang Tionghoa, RRC, doyan makan tofu, Thailand tofu, Jepang tofu, Korea tofu, tapi tidak bisa nanam kedelai karena cuacanya harus panas. Jadi justru kalau pemimpin yang canggih bisa melihat di balik kesempitan ini ada potensi besar. Kita bisa jadi eksportir utama kedelai di Asia, ya. Dan pasti negara-negara ini butuhin semua tiap hari mereka makan tofu. Tapi pemimpin yang kagak jelas sibuk nyari alasan. Babilah 5 miliar di Cina, gelok punya gitu. Tapi Bone, itu karena Jokowi dalam memilih menteri, dia lihat siapa yang berjasa di dalam kemenangan dia. Ya, siapa yang ada sumbangannya terlibat dalam pemenangan presiden. Ya, padahal pemimpin itu winning an election, memenangkan pemilu beda dengan how to govern the government. Ya, ini Jokowi semua balas budi semua, ya kan? Padahal diperlukan orang yang ngerti masalah. Nah, ini menentukan legasi kepemimpinan. Ya, Presiden Nixon, ya kan nggak ngerti politik luar negeri. Yang jagoan politik luar negeri namanya Dr. Henry Kissinger. Dia timnya Rockefeller. Nixon begging 3 kali supaya Kissinger mau bantu dia jadi menteri luar negeri. Apa yang terjadi? Legasi Nixon paling besar adalah foreign policy, termasuk menormalisasi buka Cina lebih terbuka. Nah, jadi kalau Jokowi isinya orang-orang yang hanya karena balas budi nyimpan, ya nggak kemana-mana nih barang. Ya kan? Harus pilih orang yang memang memiliki kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar kita under attack mafia, penjahat-penjahat tadi ya, benalu-benalu, tapi ini ada hal yang lebih ada opportunity untuk membuat benalu ini untuk tetap hidup, kata Bang Rizal kira-gitulah kira-kira. Jadi ya musimnya gitu loh. Iya, tapi mungkin begini ya, dari kesemuanya tadi juga, kalau konteksnya kami kan karena kita juga yang bikin undang-undang juga ya, bahwa ada persoalan memang yang terkait dengan tata kelola pangan, kemudian soal politik pangan kita, Bang Rizal, itu benar karena yang memungkinkan kemudian apakah itu disebutannya mafia atau penjahat atau yang greedy itu memang kemudian bisa eksis gitu. Nah, ketika undang-undang pangan itu juga dilahirkan dan di sana ada mandat untuk membentuk badan pangan, ini kan juga ada semangat yang sangat kuat agar kita sudah bisa antisipatif apabila terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi hulu hilir itu harus menjadi semacam kebijakan yang terintegrasi, yang komprehensif, yang tidak saling kemudian tumbang tindih dan itu kemudian dibentuknya badan pangan yang baru kemarin kemudian ada Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Walaupun kita juga nggak tahu apa yang kemudian dikerjakan karena sejak 1 tahun ketika Perpresnya turun atau kemudian juga baru ada kepalanya dan kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika juga ada kisah seperti ini. Itu mitra Komisi 4 juga ya Mbak nanti ya? Itu juga belum ditentukan itu menjadi mitranya siapa. Nah kita hanya khawatir memang kalau kemudian tidak ada politik yang kuat pangan kita yang berpihak kepada
misalnya di bawah konstitusi kita dan juga undang-undang, mereka yang terjadi ya mekanisme-mekanisme yang memang dinilai sangat liberal. Dan itu sangat berbahaya karena apa? Karena penduduk kita juga jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang namanya ancaman, gangguan itu juga pasti bisa terjadi. Dulu mungkin nggak berpikir bahwa pandemi itu sudah ada. Tetapi berkali-kali sebenarnya kita udah ingatkan sebelum terjadi pandemi COVID bahwa kalau Indonesia terlalu besar tingkat ketergantungan kita misalnya pada importasi, maka yang terjadi kita sebenarnya fondasi kita menjadi sangat rapuh. Kedelai saya mau komentarin sedikit ya Bang Rizal, bahwa selain memang kedelai kita per hektarnya itu tidak terlalu kompetitif hanya segitu, tetapi sebenarnya karena ada kebijakan importasi kedelai yang tanpa batas. Jadi ketika kedelai itu dikeluarkan dari Bulog dan kemudian itu diserahkan pada mekanisme pasar, maka sejak itulah yang namanya kedelai itu tidak lagi dianggap sebagai komoditas strategis nasional. Nah, karena dia tidak menjadi komoditas strategis nasional, maka dia tidak dilindungi. Bayangin, tidak ada tata niaga, tidak ada pengaturan, orang boleh impor kapan aja dan seterusnya. Dan Padahal ketika tempe tahu itu betul-betul sehari-hari. ketika misalnya. kemudian rakyat sehari-hari itu tidak bisa lepas dari makanan tempe tahu, dan di sisi lain harga importasi kedelai waktu itu 6.500 saja udah nyampe di Indonesia. Sementara harga di tanah air kita itu 9.000, ya pastilah kemudian ini menjadi peluang, ya kan? Bagi pengrajin tahu tempe itu menjadi simpel. Dia butuh barang dan kemudian itu bisa dibeli. Nah, kalau kemudian di sini ada harga 9.000 dan kemudian di sini ada 6.000, maka dia pilih pasti di sini. Karena tidak ada pelindungan. Nah, seharusnya memang negara yang mampu melakukan ini apa? Dia mensubsidi harganya. Itu yang memang sempat dilakukan dulu. Jadi insentif bagi petani untuk menanam adalah dia dibeli dengan harga yang memungkinkan dia mendapatkan tetap keuntungan, dan di sisi lain memang kuota importasi harus diatur. Sekarang ini belum ada, Bang Rizal. Jadi kemarin kita udah sampaikan dalam rapat juga, importasi kedelai harus diatur, produktivitas di dalam negeri itu ditingkatkan, insentif benih yang unggul itu dikasih, kemudian juga bantuan Saprodi juga dikasih, plus subsidi harganya. Bulog dikasih penugasan. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan. Sebenarnya tata kelola kayak gini itu agak simpel. Di sisi lain sudah ada demand ya, kayak gabungan koperasi tahu tempe, mereka tuh per tahun itu butuh 3 juta ton. Nah, selama 3 juta ton itu ternyata 100% mereka dicukupin dari para importer. 11 tahun importer itu mengambil keuntungan yang luar biasa dari ketergantungan adanya kedelai ini. Nah, kemarin kita bikin perjanjian. Ternyata ketika mereka dihajar oleh para importer juga kan, dengan naiknya harga sementara kemudian para pengrajin ini kelimpungan karena ketersediaan dalam negeri nggak enak, kita harus bikin jalan keluar yang win-win solution. Jadi apa? Importasi harus kita batasin, misalnya dibatasin 2 juta ton, importernya seharusnya juga dikasih kewajiban untuk tanam kedelai. Kok enak banget, kalau importer bawang putih kan ada tuh kewajiban tanam, mereka enggak. Jadi keuntungan full bebas dia ambil semua. Dan di sisi lain ada penugasan juga untuk Bulog dan pengrajin tahu tempe ini yang dia keanggotaannya se-Indonesia itu yang juga akan yang jadi bawang putih off-taker. itu jalan nggak Mbak Lulu? Karena pada akhirnya kan itu jadi jualan bibit juga gitu. Iya, ya jalan tidak jalan, tetapi gini, ya memang Jualan tidak jalan bibit itu soal gitu. pengawasan. Di kita ini memang repot ya. Sisi lain ada regulasinya, tapi pengawasannya yang kurang. Tetapi itu jauh lebih buruk ketika nggak ada regulasi sama sekali. Tidak diatur sama sekali Tidak ya, diatur Pak? sama sekali. Kalau ini kan minimal ditagih. Baik. Kalau nggak bisa ditagih kan bisa kena sanksi, dicabut lah izinnya. Misalnya seperti itu. Oke, ini ada Ini ngomong soal politik yang hulu hilir yang memang menarik. Kita akan naikin 1 oktav, 2 oktav di Bang ke atas untuk bicara mengenai politik, bukan suaranya yang politik naik kebijakan, dua-dua ya kan? Iya. Menarik ini, menarik. Ini Sesuatu yang beyond. Iya, bicara politik. komoditas politik. Coba, Ari. Nah, kita sudah kedatangan Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolah di Iya, Transmedia iya. Institute. Pak Profesor Didi Jerahbini. Betul. Rektor Universitas Paramadina. Selamat malam, Prof. Halo, Prof. Ya. Selamat malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Didi ini juga termasuk pemakan tahu tempe yang Iya. agak resah juga. Iya, nih. dan beliau adalah pecinta tahu radikal juga kayaknya. dia. Tahu radikal. Ya tidak dihidupi oleh oligarki kalau kata Bang Bodi tadi ya. Oligarki putih. Prof. oligarki hitam, oligarki putih. Ya, Iya. Coba saya Prof. minta maaf nih, Bang, teman-teman di situ ada I'm not di saying yes. rumah saja. I'm just mapping. No, it's not you. Prof, dikasih hikmah dulu Prof. Bagaimana kita bisa melihat situasi ini? Politik komoditas dan juga komoditas politik Kan ini sesuatu yang keagamaan juga dibiarkan gimana sama ya kita oligarki. masyarakat ini hanya jadi off taker di Dengan sederhana bawah saja aja. dulu, Silakan Prof. masalahnya kita sederhanakan, baru kita kupas lebih dalam ya.
Sebenarnya sawit itu kan kita nomor 1 di dunia. Menghasilkan 47 juta ton. Nomor 2-nya Malaysia cuma 19 juta ton, Thailand 3 juta ton, yang lain kecil-kecil ya. J-nya itu khas. Jadi ada di situ. sumber dari J- minyak goreng itu kan ya sawit yang terbanyak. Iya. Jadi kalau terjadi kelangkaan seperti sekarang, memang ada faktor yang menyebabkan, ya, yaitu harga-harga komoditas dunia naik. Nah itu tidak hanya minyak goreng, sawit, ya, tapi juga minyak. Zaman Orde Baru itu minyak jungkir balik belasan kali, puluhan kali. Tetapi teknokrat-teknokratnya ya boleh dipuji ya. Kan menurut saya sepanjang 30 tahun itu saya belum pernah melihat antri minyak tanah ya. Karena peran teknokratisnya berjalan ya. Jadi sekarang ini lebih pada manajemen dan kapasitas ya, seperti Bang Rizal sebutkan tadi. Ini soal kapasitas orang, kapasitas pemimpin. Dan kalau ada mafianya berat ya, yaitu kelasnya di atas menteri ya, ini urusan presiden. Ya. Jadi kita nggak boleh lari dulu ke dalam teori konspirasi atau sabotase atau yang lain, sebab kalau kita lari ke sana itu sebenarnya itu masuk golongan eskapis ya, eskapis itu escape ya. Jadi kalau tidak mampu, ketika tidak mampu nggak bisa menyelesaikan, maka orang lain disalahkan. Ya, jadi itu golongan eskapis, sehingga manajemen inilah ya, pengelolaan ini yang harus kita bereskan. Kan saya sudah contohkan tadi kan, jungkir balik harga minyak itu karena perang Timur Tengah, Israel dan lain-lain itu belasan kali, puluhan kali. Ya nggak pernah saya sejak kecil SMA, SMP antri minyak tanah ya sepanjang itu. Nah ini baru sekali itu tadi sudah habis ya. Minyak goreng, Jadi Prof. menurut saya goreng. Minyak tanah udah nggak ada, Prof. Udah konversi, Bro. Sekarang minyak goreng, bukan karena minyak tanah. Persoalan kapasitas ya, kapasitas dari Iya. teman-teman di sana yang, dan itu harus kita kritisi. Nggak apa-apa kita Kapasitas kritisi ya. atau political will juga ya. Good Ya, will. kita harus kritisi. Semuanya. Ya. Kalau nanti kalau dikritisi disu ya itu repot. Ini kan kritik. Saya kira itu ya. Oke, Prof. Bang Rizal, ya. Nanti kita akan menukik lagi, Prof, ke lebih Akan, ya. hal-hal yang lebih ini Ya, kan. saya kira itu pendapat saya pendek. Terima kasih. Sekolah ya. Thank you, Prof, sebagai kepala sekolah kita nih kan.